Bagaimana kabarnya pagi hari ini? Luar biasa, amin. Meskipun di luar cuacanya sangat dingin, tetapi kita percaya ketika kita bawa hati yang terbaik pagi hari ini, kita menikmati hadirat Tuhan, Tuhan memberikan kita kekuatan dan kesegaran yang baru, amin. Kita bersyukur bahwa Tuhan senantiasa memberikan kita kesempatan, memberikan anugerah yang terbaik pagi hari ini, untuk kita boleh bersekutu kembali, untuk kita boleh mencari hadirat Tuhan di tempat ini. Kita mau sepakat bersama-sama, kita mau buka hati kita bawa kerinduan kita yang terbaik. Karena ketika kita datang dengan hati yang haus, Tuhan yang akan memberikan kita kelegaan dan kepuasan. Amin. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Mari saya ajak Bapak Ibu Saudara semuanya, kita mau bawa persembahan kita yang terbaik. Mari bersyukur buat anugerahnya, penyertaannya yang selalu baru dinyatakan di dalam hidup kita. Mari angkat pujian penyembahanmu, mari angkat syukurmu di hadapan Tuhan. Sebab kasih setia Tuhan selalu baru dalam hidup kita. Tidak pernah kita ditinggalkannya sedetik pun. Penyertaan Tuhan selalu ada. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami berterima kasih buat anugerah-Mu, buat kasih setia-Mu yang selalu Kau nyatakan. Sungguh tiada yang dapat membalas setiap kesetiaan-Mu. Selain pujian kami Tuhan, selain sembah kami datang membawa hati kami yang haus dan rindu. Rasakan hadirat-Mu Tuhan, sebab kami percaya kami menemukan ketenangan saat kami menyembah-Mu, saat kami ada dalam hadirat-Mu. Kami angkat hati, kami menyembah, kami percaya Kau hadir, Kau menjamah kami, Yesus. Bekerjalah atas kami, lawan dan urapi kami Tuhan. Sungguh indah hadirat-Mu mengalir Yesus, bawa kami lebih dalam menyembah-Mu Yesus. Urapan-Mu berbuah atas kami. Terima kasih Tuhan, sebab kami percaya Yesus, kami ada pagi hari ini di hadapan-Mu Tuhan, karena penyertaan-Mu begitu besar di dalam hidup kami. Anugerah-Mu terus Kau nyatakan atas setiap kami Yesus. Dan pagi hari ini kami datang membawa pujian Kami. Amin Yesus.
sama-sama nyatakan anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Mari bersyukur lebih lagi. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu, semua karena kasih dan kebaikan-Mu Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagimu. Nyatakan isi hatimu. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu Tuhan di hidupku, terutama bagimu. Bersama-sama bersyukur. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku.
kedua tanganmu, nyatakan segala pujian bagimu, segenap nama kami muliakan Engkau Yesus. Kuduslah Tuhan namamu, segala pujian bagimu. Engkau ditinggikan di tempat ini Yesus, surga bumi kami serukan Kau kudus. Lebih lagi kami tinggikan Engkau Raja di atas segala raja. Segala pujian bagimu, segenap nama muliakanmu. Surga bumi Kau kudus Yesus. Angkat kedua tanganmu, segala pujian kami tinggikan Kau Yesus di tempat ini. Setiap nafas kami, biarlah kami memuji Kau Yesus. Kuduslah Tuhan namamu, segala pujian segenap nafas kami, segenap pujian kami hanya untuk memuliakan-Mu Yesus. Kuduslah Tuhan namamu, katakan surga bumi Kuduslah Tuhan namamu, surga bumi memuji-Mu, surga bumi kan berkesan. Kuduslah Tuhan namamu. Sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus. Haleluya Yesus Tuhan, Engkau yang ditinggikan Tuhan, Engkau Allah yang dimuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, segenap hidup kami semua karena anugerah-Mu Tuhan. Kami menyadari tanpa penyertaan-Mu Tuhan hidup kami sia-sia. Oleh sebab itu Tuhan, pagi hari ini sebagai rasa wujud syukur kami kepada Engkau, kami mau naikkan pujian kami kepada Engkau Tuhan. Kami mau naikkan penyembahan kami kepada Engkau Tuhan. Dan kami percaya ketika hati kami menyembah dengan benar, hadir melingkupi kami semua Tuhan. Sehingga pagi hari ini kuasa Tuhan akan Kau nyatakan, kemuliaan Tuhan akan Kau nyatakan. Sehingga kami semua yang ada di tempat ini, kami boleh berseru, kuduslah Engkau Tuhan, kuduslah Engkau Tuhan. Dan kami percaya setiap kami Engkau kuduskan. Siap kami pagi hari ini Tuhan, kami siap untuk memuji Engkau, kami siap untuk menyembah Engkau, kami siap menyenangkan hati Engkau. Terima kasih Bapa, kami serahkan sepenuhnya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama-sama kita katakan amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Oh haleluya. Sekali lagi yang merasakan kebaikan Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Haleluya. Berikan jabat tangan samping kanan kiri kita. Sudahkah bersuka cita? Mari lihat senyumnya. Haleluya. Berikan senyum yang terbaik bagi saudara kita. Haleluya. Mari masuk hadirat Tuhan dengan sukacita dan ucapan syukur kita. Sebab Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Mari dengan hati yang bersyukur bahwa pujian penyembahanmu di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Sungguh kami bersyukur buat kebaikan-Mu, buat anugerah-Mu yang selalu baru Tuhan. Mari bersama-sama dengan ucapan syukur kita pujikan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu sambil menceritakan
Mari ekspresikan kebaikan Tuhan di dalam hidupmu. Engkau baik, sangat baik. Meskipun banyak tantangan di dalam hidup kita, kalau kita punya Tuhan, semuanya akan baik-baik saja, amin. Sebab Tuhan Yesus baik, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Biarlah kita terus berharap hanya kepada Tuhan. Mari bawa hidupmu mengerti setiap kehendak Tuhan. Kami mau terus menjadi hamba-Mu Tuhan, yang mengiring Engkau, yang mengikut Engkau dengan setia Yesus. Mari bentuk setiap hati kami Tuhan pagi hari ini. Karena kami tahu kami hidup hanya oleh karena anugerah. Dan kami memberi hidup kami Tuhan untuk Engkau pakai setiap kami Yesus. Lebih lagi Tuhan, bentuk setiap kami. Ya ralamaya sikia ralamaya sik. Bersama-sama nyatakan semua karena anugerah-Mu hari ini adalah bukan karena kuatku, namun karena Roh
Sebab Dia yang senantiasa memberikan engkau kekuatan, sehingga engkau mampu menjalani hidup-hidupmu yang penuh dengan tantangan. Jangan pernah putus asa, sebab Dia yang selalu menopang hidupmu. Mari angkat sembahmu di hadapan Tuhan. Mari minta kekuatan yang baru mengalir pagi hari ini, sebab kami tak mampu berjalan sendiri tanpa-Mu, Yesus. Engkau yang terus memampukan kami, Tuhan. Ini janji kami di hadapan-Mu, Yesus, bahwa kami terus mau mengikut, mengiring Engkau selama hidup kami. Kami mengangkat tangan kami, tanda kami berserah di hadapan-Mu, Yesus. Segenap hati kami, segenap hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu, Yesus. Mari nyatakan, mengikut Yesus, itulah kesukaan hidupku. Kami melepaskan segala hak kami, Yesus, untuk kami lebih dalam lagi mengenal kehendak-Mu. Mengikut Yesus, itulah kekuatan hidupku. Jadikanku berkenan. Sekali lagi bersama-sama angkat tanganmu, berserah di hadapan Tuhan. Mengikut Yesus, ini setiap kerinduan hati kami, Yesus. Ya lama ya siki ya lama. Yesus Bapa, biarlah itu yang menjadi satu ketetapan hati kami, Tuhan. Untuk kami lebih lagi, Tuhan, untuk mengenal akan Engkau, Tuhan. Engkau Allah yang akan menyempurnakan iman kami, hidup kami, Tuhan. Di dalam pengenalan akan Engkau, Tuhan. Pagi hari ini, Tuhan, kami sungguh membutuhkan akan kebenaran firman-Mu, Tuhan.
Dan bila firman-Mu Tuhan yang menjadikan kami boleh kuat, yang menjadikan kami boleh mengalami akan Engkau Tuhan, yang boleh menjadikan kami untuk kami lebih dekat lagi dengan Engkau Tuhan. Kami membuka hati kami Tuhan untuk setiap kebenaran firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan. Lebih lagi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Taruhkan Tuhan, taruhkan setiap perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau terima setiap kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Puji Tuhan kalau pagi hari ini kita semua ada di dalam anugerah Tuhan. Kita semua ada di dalam berkat Tuhan. Kalau kita semua boleh ada untuk memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini kita akan berbicara tentang bijak di dalam perkataan. Tema pagi hari ini adalah bijak di dalam perkataan. Kenapa perkataan ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Di dalam kehidupan orang-orang yang percaya akan Tuhan. Karena perkataan ini bagian, salah satu bagian untuk menentukan masa depan, menentukan hari depan. Karena perkataan ini sangat kuat di dalam membangun kehidupan kita. Di dalam hari depan kita. Perkataan ini bisa membangun. Perkataan ini juga bisa untuk menghancurkan dengan perkataan. Berapa banyak hidup kita, hidup Bapak Ibu Saudara tersakiti karena sebuah perkataan. Perkataan inilah yang harus terus dibaharui. Bukan hanya iman saja, tetapi perkataan-perkataan. Karena perkataan sangat menentukan. Bahkan firman Tuhan di dalam Amsal 18 ayat yang ke-21. Hidup mati dikuasai lidah. Siapa yang suka mengembangkannya akan memakan buahnya. Jadi sungguh benar-benar ini. Perkataan ini menentukan hidup mati. Berarti menentukan hari depan kita, masa depan kita. Hidup mati ini dikuasai lidah, dikuasai perkataan. Apakah perkataan kita ini perkataan yang membangun? Apakah perkataan ini adalah perkataan yang menghidupkan? Atau bahkan sebaliknya, yang menghancurkan, yang mematikan perkataan kita ini. Dan sangat membawa dampak. Perkataan-perkataan kita ini sangat membawa dampak bagi kehidupan orang lain. Bagi kehidupan diri kita sendiri. Kita bisa mematikan orang lain. Kita bisa menghancurkan orang lain dengan perkataan kita. Dan inilah yang tidak disadari ya. Seringkali kita tidak menyadari perkataan kita ini menghancurkan orang lain. Menyakitkan orang lain. Membuat orang lain kepahitan. Membuat kita kepahitan. Karena perkataan seseorang. Sebab itu, yuk. Kita orang-orang yang percaya, umat Kristen. Kita untuk bijak dalam memilih perkataan. Mengeluarkan setiap perkataan. Kita harus bijak. Karena perkataan ini, kalau di dalam Yakobus
3. Yakobus pasal 3 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-10 itu menggambarkan ya bagaimana kuatnya perkataan, bagaimana kuatnya lidah ya, digambarkan di situ sebagai api yang bisa menghanguskan. Lidah itu seperti dikatakan seperti kemudi kapal, di mana kapal yang besar ya, itu dapat dikuasai dengan kemudi yang kecil. Lidah itu seperti kekang kuda yang ditaruhkan di mulutnya, bisa menguasai. Jadi sangat pentingnya, sangat berbahayanya juga ketika perkataan-perkataan yang keluar adalah perkataan-perkataan yang negatif. Perkataan. Bahkan siapa yang tidak pernah salah, dalam Yakobus, siapa yang tidak pernah salah di dalam perkataannya, dia adalah orang yang sempurna. Siapa yang tidak pernah salah dalam perkataannya, dia adalah orang yang sempurna. Setiap kita pasti mengalami yang namanya kesalahan dalam perkataan. Dan perkataan inilah juga yang bisa menimbulkan konflik, juga bisa meredam di dalam konflik-konflik, dalam kehidupan setiap kita. Dan pagi hari ini kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-25 ayat yang ke-14. Kita sama-sama belajar bijaksana di dalam perkataan. 1 Samuel 25, pasal yang ke-25, ayat yang ke-14 sampai dengan yang ke-19. Di sana dikatakan, tetapi kepada Abigail, istri Nabal, telah diberitahukan salah seorang bujangnya. Katanya, ketahuilah, Daud menyuruh orang dari padang gurun untuk memberi salam kepada Tuhan kita. Tetapi ia memaki-maki mereka. Padahal orang itu sangat baik kepada kami. Mereka tidak mengganggu kami. Dan kami tidak kehilangan apa-apa selama kami lalu lalang di dekat mereka ketika kami ada di ladang. Mereka seperti pagar tembok sekeliling kami siang malam selama kami mengembalakan domba-domba di dekat mereka. Oleh sebab itu, pikirkanlah dan pertimbangkanlah apa yang harus kau perbuat. Sebab telah diputuskan bahwa celaka akan didatangkan kepada tuan kita dan kepada seisi rumahnya. Dan ia seorang yang dursila, sehingga orang tidak dapat berbicara dengan dia. Lalu segera Abigail mengambil 200 roti, 2 buyung anggur, 5 domba yang telah diolah, 5 sukat bertih gandum, 100 buah kue kismis, dan 200 kue ara. Dimuatnyalah semuanya ke atas keledai. Lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu. Tetapi Nabal suaminya tidak diberitahunya. Bapak Ibu Saudara, ini satu kisah ya. Satu kisah di mana ada Daud, Nabal, dan Abigail. Satu kisah, satu peristiwa yang akan terjadi, suatu pembantaian, satu konflik
yang akan membawa kurban ketika itu tidak tertangani dengan baik. Itu di mana? Ya, Daud ketika ada di dalam pelarian. Ini peristiwanya ketika Daud ada di dalam pelarian pengejaran oleh Raja Saul. Dan Daud ada di padang Paran. Itu di dalam ayat-ayat yang pertama. Di situ menceritakan setelah Samuel mati, Daud berkemas-kemas untuk pergi ya, ke padang. Dia singgah dan di daerah itu ada seorang pengusaha, yaitu Nabal. Nabal ini adalah seorang pengusaha yang ada di Karmel. Dia orang yang sangat kaya. Dia memiliki 1.000 domba, 3.000 kambing. Ya. Itu. Sehingga ini menjadikan dia orang yang sangat maju, sangat kaya dengan harta yang Nabal miliki. Tetapi Nabal ini adalah orang yang kasar, orang yang jahat, sesuai dengan namanya Nabal. Yaitu artinya bebal, dalam bahasa Ibrani artinya bebal, bodoh, kasar, jahat, berangasan. Itu Nabal. Sedangkan istrinya adalah namanya Abigail. Dia seorang yang bijaksana dan cantik. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara punya anak cewek, dinamai Abigail itu. Nah, orang yang bijaksana dan cantik. Ini kontras dengan suaminya. Nabal yang bodoh, yang jahat, yang kasar. Dan Daud mempunyai rencana ingin membantai, membersihkan, membunuh semua yang ada di dalam keluarga Nabal. Karena apa? Karena ketika Daud merasa, aku sudah melakukan yang baik. Tapi apa balasannya? Orang bisa berkata, air susu dibalas dengan air tuba. Kebaikan dibalas dengan kejahatan. Di situ dikisahkan bahwa Daud, selama Daud ada di situ, Daud ini dan orang-orangnya menjaga ternaknya. Tadi dikatakan tidak ada ternaknya yang hilang, tidak ada ternaknya yang mati. Selama orang-orangnya Nabal ini menggembalakan. Bahkan di situ dikatakan sebagai pagar tembok yang melindungi siang dan malam. Nah, ketika itu Daud ketika Daud mendengar bahwa Nabal ingin menggunting bulu domba, ingin memanen, itu kan sebuah panen, hari raya, perayaan. Daud menyuruh orang-orangnya, di dalam firman Tuhan, Daud menyuruh orang-orangnya untuk datang kepada Nabal, untuk meminta apa yang menjadi bagiannya. Karena budaya waktu itu orang yang memberi keamanan, orang yang memberi keamanan berhak meminta.
Tapi kalau saat ini kan, wah ini premanisme kalau saat ini yang lagi tren ya. Di media-media itu kan premanisme. Ya. Minta keamanan, minta jatah. Ya. Tapi harusnya negara yang sudah melindungi, aparat yang sudah melindungi. Nah dulu ya, mungkin dulu ya, Daud ini kan sebagai pelindung orang-orang yang dilindungi dan berhak. Tapi ketika Daud meminta sesuatu yang menjadi haknya untuk mereka, untuk Daud ini dapat. Bilah dikatakannya bagian karena sudah melindungi. Apa yang dikatakan? Daud sudah berkata dengan baik. Selamatkah keluarganya? Menanyakan keluarganya bagaimana. Tetapi jawaban Nabal sangat menyakitkan. Dia tidak mau memberikan. Nabal berkata, siapa sih Daud? Merasa tidak kenal dia. Dan menyuruh orang-orangnya pergi tanpa diberikan apa-apa. Malah perkataan-perkataannya menyakitkan. Siapa Daud? Dan ketika orang-orangnya kembali kepada Daud mengatakan bahwa Nabal tidak mau memberikan, bahwa dia bahkan menghina ya, Daud. Dan marahlah Daud. Maka dia mengirimkan, ya, maka dia berkata kepada orang-orangnya, 400 orang, ya, suruh menyandang senjatanya. Untuk apa? Untuk membantai. Untuk membunuh semua keluarga Nabal. Tidak akan tersisakan. Akan dibantai semua. Daud yang dikatakan bahwa Daud ini adalah orang yang lembut hati. Daud orang yang dekat dengan Tuhan. Tetapi apa? Terpancing emosi dengan perkataan Nabal. Jika dia emosi, dia mengirimkan, bahkan dia akan memimpinnya untuk membantai keluarga Nabal. Maka ketika didengarnya itu, bahwa orang-orang Daud akan membantai Abigail sebagai istrinya. Dia memanggil satu sikap, memanggil satu tindakan untuk bergerak cepatnya. Maka situasi saat ini pun, dunia pun, hidup ini dalam situasi juga untuk menuntut kita untuk bergerak cepat mengambil satu keputusan di dalam menangani satu konflik. Dan inilah yang dilakukan oleh Abigail. Dia tidak tinggal diam ketika keluarganya ada di dalam ancaman, di dalam konflik. Karena seorang suaminya yang bodoh, yang tidak tahu. Maka di dalam ayat yang firman Tuhan yang kita baca tadi, Abigail ketika mendengar dari anak buahnya bahwa akan ada pembantaian, bahwa keluarganya akan dihabisi, maka diam-diam Abigail mengambil satu keputusan, tidak sepengetahuan suaminya, tidak sepengetahuan Nabal, untuk datang kepada Daud, menyelesaikan masalah, menyelesaikan konflik. Sehingga tidak terjadi satu pembantaian. Dari sini ya, ada beberapa hal yang dapat kita
dapat kita ambil teladan dari seorang Abigail. Yang pertama yaitu Abigail bijak dalam bersikap. Ayat yang ke-19 yang dikatakan, lalu berkata kepada bujang-bujangnya, berjalanlah mendahului aku segera menyusul kamu, tetapi Nabal suaminya tidak diberitahunya. Abigail mengambil sikap, dia tidak tinggal diam ketika mendapatkan ancaman. Dia ingin menemui Daud. Abigail tanggap terhadap situasi yang kritis dan tidak menunda tindakan itu. Dia segera bertindak setelah mendengar ancaman Daud tadi. Dan itu bentuk respon ya, yang peka sebagai seorang istri ya, dalam menangani ketika ada konflik. Saya percaya ya, kita semua juga pernah ataupun mungkin saat ini sedang mengalami yang namanya konflik. Apakah itu dalam keluarga, Bapak Ibu Saudara? Apakah itu di dalam pekerjaan Bapak Ibu Saudara? Ataukah itu ada di dalam pelayanan Bapak Ibu Saudara? Ketika ada masalah, ketika ada konflik, jangan diam. Tetapi yuk, peka dengan konflik, dengan hal-hal yang dapat merugikan, menghancurkan. Tidak diam. Kalau kita diam, kalau Bapak Ibu Saudara diam, itu tidak menyelesaikan masalah, akan semakin bahaya. Tapi Abigail peka. Dia mendatangi Daud. Dia menyuruh anak buahnya. Dan Abigail tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Meskipun Nabal yang berbuat bodoh. Abigail tidak membela kesalahan suaminya, namun ia memilih meredakan emosi daripada memperkeruh keadaan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau ada situasi konflik, jangan kita memperkeruh, tapi kita harus bisa meredam. Ibu-ibu sebagai penolong, anak-anak juga sebagai penolong bisa meredam ketika di dalam keluargamu ada konflik. Ibu-ibu bisa meredam. Bahkan dikatakan kalau istri-istri itu adalah penolong suami. Kalau suaminya ketika ada masalah, ada konflik, jangan malah dikompor-kompori. Tapi ibu-ibu di sini tidak ada yang ngompor-ngompor ya. Ibu-ibu yang di sini ya, tidak ada ya. Tidak ada. Kalau ada konflik pas konflik, suaminya pas konflik, dikompor-kompori. Tidak ada di sini ya. Tapi ketika ada di luar ya, ketika ada di luar sini ya, tidak tahu saya. Tapi kalau pas di sini tidak ada. Kalau pas di sini itu perkataannya baik-baik. Yang baik, yang manis. Kalau di sini, tapi keluar dari sini, saya tidak tahu. Abigail tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Abigail tetap melindungi keluarganya, melindungi suaminya. Dia tidak diam, dia berusaha untuk menjadi pendamai. Kesalahan-kesalahan suaminya tidak dibela. Dia tidak membela kesalahan suaminya. Dia tidak membela dirinya sendiri.
Tetapi dia mau memperdamaikan. Dia membuat tenang. Loh Bapak Ibu Saudara, ini kalau kita lihat hidup suami istri antara Abigail dengan Nabal. Itu sungguh menjadi satu tekanan sendiri, saya yakin. Karena sangat kontras hidupnya. Nabal seorang yang bodoh, yang jahat, yang kasar. Sedangkan Abigail ini, saya percaya Abigail ini adalah orang yang lemah lembut, bijaksana. Ini satu tekanan. Dia tidak membalas mungkin perlakuan suaminya kepada dia. Tetapi dia tetap menjaga, mau menjaga keutuhan untuk keluarganya. Abigail juga bersikap rendah hati dan membawa perdamaian. Abigail merendahkan diri bukan hanya di hadapan Daud, tapi juga di hadapan kebenaran. Ia menjadi pembawa damai, bukan pemicu konflik. Dia membawa damai, bukan malah ngompor-ngompori. Dia merendahkan diri. Dia mengakui kesalahannya. Padahal dia tidak bersalah. Yang bersalah itu suaminya. Memperlakukan dengan kasar. Tidak memberikan apa yang minta. Tetapi dia dengan merendahkan diri. Mengakui. Karena hambamu tidak mendengar. Ketika orang-orang suruhan Daud itu berkata. Daud meminta. Sehingga apa yang dilakukannya? Tadi katakan dia memotong domba, 5 domba, membuat roti. Memberikan kepada orang-orang yang Daud. Dia meredam dan membawa apa yang diminta Daud. Dia meredam emosi. Dia mendamaikan. Dia tidak memicu konflik. Jadi bersikap. Bijak dalam bersikap. Semua ya. Kita harus mulai bijak di dalam menyikapi. Kita mulai peka. Kita mulai gerak cepat. Kita tidak boleh diam ketika konflik itu ada. Ketika masalah itu ada. Kita tidak boleh lari, apalagi lari dari konflik. Tapi kita harus respon, kita harus peka. Kita harus bisa menjadi pendamai. Kita harus bisa menjadi peredam emosi saat. Yang kedua, apa yang dapat kita teladani? Apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran kebenaran firman Tuhan? Abigail bijak dalam berkata-kata. Yang menggunakan kata-kata yang merendahkan diri, menghormati lawan bicara. Abigail menyapa Daud dengan penuh rasa hormat. Ayat yang ke-23, di sana dikatakan, ketika Abigail melihat Daud, segeralah ia turun dari keledainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan muka sampai ke tanah. Abigail merendahkan diri, menghormati. Ia sujud pada kaki Daud serta berkata, aku sajalah, ya Tuanku, yang menanggung kesalahan itu. Izinkan hambamu ini berbicara kepadamu dan dengarkanlah perkataan hambamu ini. Janganlah kiranya Tuanku mengindahkan Nabal, orang dursila itu. Sebab seperti namanya demikian, ia Nabal namanya dan bebal orangnya. Tetapi aku hambamu ini tidak melihat orang-orang Tuanku suruh. Abigail merendahkan diri. Bahkan dia sujud ketika melihat Daud.
ketika bertemu dengan Daud, dia merendahkan diri. Apa yang dilakukan, kesalahan-kesalahan yang dilakukan suaminya. Abigail mau menanggung. Saya percaya Abigail ini adalah orang yang pandai di dalam berdiplomasi. Sehingga perkataan-perkataan dalam berkata-kata, dia bisa menempatkan setiap perkataannya. Perkataan-perkataan yang membawa damai. Abigail menjaga agar perkataan menjadi solusi, bukan provokasi. Yang memilih tidak menyalahkan dan emosi sesaat, tapi menjelaskan, menawarkan jalan damai. Di dalam kehidupan kita, pakai kata-kata yang bisa meredam emosi, yang bisa membangun, yang bisa menyatukan di dalam keluarga, Bapak Ibu Saudara. Karena dikatakan di dalam Amsal pasal yang ke-15 ayat yang pertama. Jawaban yang lemah lembut meredam kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan marah. Bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah perkataan kita ya perkataan yang pedas? Lebih pedas daripada sambal. Omonganmu luwih pedas. Ketika omongan kita pedas, itu akan membuat kemarahan orang lain. Abigail mampu meredam dengan perkataan-perkataan yang baik. Supaya apa? Supaya mencegah terjadinya konflik. Abigail menawarkan untuk perdamaian. Bahkan tidak itu saja. Abigail menguatkan iman dan panggilan orang lain melalui perkataan. Perkataannya dipakai untuk memotivasi Daud tidak bertindak ceroboh. Daud tidak bertindak ceroboh, ingin membantai. Karena Daud ini adalah seorang hamba Tuhan. Dia seorang raja yang bijak. Dia seorang yang dekat dengan Tuhan. Tapi bisa berbahaya. Lah melalui Abigail ini, Tuhan mengingatkan. Tuhan mengingatkan Daud supaya dia ini tidak melakukan hal-hal yang mencoreng. Dia seorang yang bijaksana. Dia mengingatkan Daud sehingga Daud juga sadar. Lalu Daud berkata, ayat yang ke-32 di situ. Lalu berkatalah Daud kepada Abigail, terpujilah Tuhan Allah Israel yang mengutus engkau menemui aku hari ini. Terpujilah kebijakanmu dan terpujilah engkau sendiri. Bahwa engkau pada hari ini menahan aku daripada melakukan hutang darah. Dan daripada bertindak sendiri dalam mencari keadilan. Perkataannya mengingatkan Daud. Tidak hanya membawa damai. Tetapi Abigail juga membawa pesan kebenaran. Mengingatkan pada Daud. Daud juga sadar. Daud jadi sadar. Oh iya, kalau aku sampai melakukan hal itu,
hutang darah. Daud menuruti keinginannya sendiri, bukan keinginan Tuhan. Daud mencari keadilan sendiri, menurut pikirannya. Ya memang, sebagai orang kadang kita menuruti emosi. Wajar, ketika emosi itu tidak terkelola dengan baik, tidak terkontrol dengan baik, maka perbuatan menurut diri kita, ini benar, baik, yang saya lakukan. Tetapi Abigail menyadarkan Daud. Daud tidak ceroboh. Di dalam setiap kehidupan kita, perkataan kita, untuk membawa orang, boleh ingat, boleh kembali di dalam kebenaran. Abigail dipakai Tuhan untuk menyadarkan Daud dan setiap kita. Tidak hanya menjadi bijaksana, tapi kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yang terakhir, yang ketiga, apa yang dapat kita ambil dari kebenaran firman Tuhan dari seorang yang namanya Abigail. Yang ketiga, Abigail bijak dalam menegur. Ayat yang ke-36 di sana dikatakan, sampailah Abigail kepada Nabal dan tampaklah Nabal mengadakan perjamuan di rumahnya seperti perjamuan raja-raja. Nabal riang gembira dan mabuk sekali. Sebab itu tidaklah diceritakan perempuan itu sepatah kata pun kepadanya sampai fajar menyingsing. Tetapi pada waktu pagi ketika sudah hilang mabuk Nabal itu, diceritakanlah kepadanya oleh istrinya segala perkara itu. Lalu terhentilah jantungnya dalam dada dan ia membatu. Dan kira-kira 10 hari sudah itu Tuhan memukul Nabal sehingga mati. Ya mati. Yang ketiga, bahwa kita harus bijak di dalam menegur kesalahan orang lain. Abigail menunggu waktu yang tepat untuk menyampaikan teguran dan tidak langsung menegur ketika Nabal saat mabuk. Yang menunggu sampai Nabal sadar dan berpikir jernih. Kita, ketika kita mau menegur seorang, kita harus melihat. Abigail tahu ya, kelakuan suaminya seperti itu. Ada yang di sini suaminya senang mabuk? Ada enggak? Enggak ada di sini. Tapi di sana ya, di luar sana ya, yang senang mabuk tidak sedikit. Saya percaya yang pernah merasakan yang namanya mabuk ya, itu orang itu sudah tidak bisa kontrol dengan pikirannya, emosinya, maunya menang sendiri. Itu yang dialami oleh Abigail. Mungkin ibu-ibu di sini ada yang pernah mengalami ketika pulang atau ketika ada di rumah suaminya mabuk, apa yang dilakukan? Kebanyakan orang yang mabuk itu ngamuk ya. Kalau tidak dituruti, apalagi ditegur. Ya. Abigail bijak dalam menegur Nabal. Dia tunggu ketika dia pulang, suami sedang berpesta karena dengan hasil yang dinikmati. Dia berpesta pora dengan orang-orangnya. Abigail tahu, Abigail bijaksana. Dia tidak mau menegur.
ketika suaminya masih mabuk. Besok ketika sudah sadar, dia baru berkata, dia baru sampaikan pertemuannya dengan Daud. Kalau Abigail itu tidak ketemu dengan Daud, apa yang terjadi? Daud akan menumpas. Apa yang dia punya, apa yang Nabal punya akan dihabiskan. Dan ketika mendengar itu, ketika sudah sadar suaminya dari mabuk, disampaikan, pagi harinya disampaikan. Dan ketika sadar, Nabal, apa yang terjadi? Nabal kaget, mungkin stres. Dikatakan di dalam firman Tuhan tadi apa? Membatu. Dia membatu, stres, stroke, tidak bisa apa-apa. Maka dikatakan 10 hari sesudahnya itu dia mati. Abigail melakukan apa yang ia usahakan, menyerahkan hasil kepada Tuhan dan tidak memaksakan perubahan. Abigail hanya menyampaikan, tidak memaksakan untuk kamu berubah. Dia menyerahkan kepada Tuhan, dia membiarkan Tuhan untuk bertindak, dan Tuhan sendiri yang menjatuhkan hukuman. Bukan dia yang menghakimi, bukan dia yang menyampaikan. Itulah satu hal yang harus kita teladani. Kita harus bijaksana ketika menegur. Kita mengingatkan orang lain, kita mengingatkan suami, kita mengingatkan istri, kita mengingatkan anak-anak. Anak-anak mengingatkan orang tua harus bijak-bijaknya. Tidak sembarangan. Menegur orang di depan banyak orang. Pas waktunya tidak tepat. Apa yang ditegur? Yang ditegur pasti marah. Malu. Tapi itu kita harus bijak. Di dalam memperingatkan, di dalam menegur. Dimanapun Bapak Ibu Saudara. Harus memiliki kebijakan itu. Sehingga kita dapat menjadi orang yang bisa membawa ketenangan di dalam perkataan kita. Kita tidak sembarangan untuk mengeluarkan kata-kata. Kita tidak sembarangan di dalam perkataan kita mengatakan orang lain. Tapi kita harus bijaksana dalam perkataan. Sekali lagi, mari ketika ada di dalam konflik, kita harus bersikap. Pertama kita harus bersikap. Kita harus peka. Yang kedua kita harus bijak di dalam perkataan-perkataan, di dalam menangani konflik, di dalam keluarga Bapak Ibu Saudara. Atau dimanapun Bapak Ibu Saudara ada, di dalam pekerjaan, kita harus bijak di dalam perkataan-perkataan yang harus kita lakukan. Kita harus bijak ketika kita ingin memberitahukan, ketika kita ingin menegur. Siapapun, entah itu anak, entah itu orang tua, entah itu pasangan kita, suami, kita harus bisa menempatkan. Kita harus bisa melihat situasi, kita harus bisa melihat kondisi orang yang akan kita ingatkan, orang yang akan kita tegur. Sehingga itu akan menghindarkan satu konflik. Tetapi bisa boleh membawa ketenangan, kedamaian. Begitu saja dalam hidup kita. Yuk, perkataan kita bisa membawa damai. Perkataan kita bisa membawa ketenangan di dalam kehidupan kita maupun di dalam kehidupan orang lain. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Minus. Mari biarlah kita mau belajar untuk kita terus dapat bijaksana dalam segala perbuatan kita, dalam setiap perkataan-perkataan kita.
Biarlah hidup kita juga boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita. Kita boleh menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kita boleh menjadi teladan bagi pasangan hidup kita. Sehingga kita menjadi berkat. Sehingga kita boleh menjadi pribadi yang sempurna dalam seluruh kehidupan kita. Dengan segenap hati, jiwa dan akal budi menyembah-Mu, Yesus. Jadikan aku teladan dalam perkataan dan tingkah laku, dan dalam kasih, kesetiaan dan kesucian-Ku. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan bangkit berdiri. Biar pujian ini menjadi satu perkataan kita, untuk kita bisa menjadi teladan di dalam kehidupan, untuk kita bisa menjadi dalam perkataan, dalam sikap hidup kita, sehingga kita boleh menjadi saksi-saksi Tuhan, menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk membawa perdamaian, untuk membawa ketenangan di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan orang lain. Jadikan aku teladan dalam perkataan dan tingkah laku, dan dalam kasih, kesetiaan dan kesucian-Ku. Jadikan aku teladan dalam perkataan dan tingkah laku, dan dalam kasih, kesetiaan dan kesucian-Ku. Ini setiap kami Tuhan, jadikan kami setiap hamba-hamba-Mu yang dapat menjadi teladan di dalam hidup kami. Khususnya Tuhan di dalam setiap perkataan-perkataan. Apa yang kami perkatakan. Karena itu apa yang keluar dari hati kami. Sebab itu Tuhan, biarlah hati kami selalu Engkau lembutkan. Untuk kami boleh memperkatakan hal-hal yang benar. Untuk kami boleh memperkatakan hal-hal yang dapat membawa ketenangan, kesejukan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami sungguh bersyukur untuk setiap firman-Mu pagi hari ini. Dan Engkau Allah yang akan menyempurnakan dalam setiap kehidupan kami. Sehingga kami boleh menjadi saksi, kami boleh menjadi berkat bagi orang lain. Perkataan-perkataan kami, satu perkataan yang membawa damai, yang membawa berkat bagi orang lain. Terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kita akan mendengarkan beberapa pengumuman untuk 1 minggu ke depan.